tangganya, maka ini dikategorikan sebagai orang yang dayus. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi dengan istri dan anaknya. Apakah istrinya ini kemudian melakukan kemungkaran dan kemaksiatan ataukah tidak, maka dia biarkan saja. Nah, ini yang disebut dengan ad-diyasah. Dan dayus ini sudah banyak dilakukan oleh sebagian manusia, termasuk kaum muslimin. Bagaimana mereka tidak pernah peduli tentang bagaimana istri dan anak-anak mereka. Mau istrinya menutup aurat ataupun tidak, mau putrinya menutup aurat ataupun tidak. Apakah kemudian istri dengan anak-anaknya, dengan putri-putrinya, kemudian banyak bergaul dengan laki-laki ajnabi, ataupun tidak, dibiarkan saja. Nah, orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dicantumkan dalam kitab Shahihul Jami, hadis yang ke-3047. Kemarin dikatakan salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah sungguh telah mengharamkan padanya surga. 3 kelompok, 3 golongan yang Allah haramkan mereka masuk surga. Pertama adalah mudminul khamri, yaitu orang yang meminum khamr. Terus menerus mabok, minum khamr, itu diancam di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua wal aqu, yaitu orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga dikatakan wadayus alladzi yukiru fi ahlikil khabas, yaitu orang yang dayus yang membiarkan atau kemudian yang dia ini menyetujui adanya keburukan pada keluarganya. Jadi yang perkara yang jelek, yang keji, yang buruk yang dilakukan oleh ahlinya, oleh istrinya, oleh putrinya, ternyata didiamkan saja. Bahkan cenderung dibiarkan. Disetujui. Dan yang seperti ini dikatakannya adalah ad-dayus. Dan ini yang kemarin diterangkan tentang dosanya, ya. Tentang dosanya. Adapun selanjutnya, kemudian pembahasan yang selanjutnya masih membahas tentang kitab ini, yaitu tentang tazwiru binti sabil walad li abihi wajuh nirrojul waladah. Itu tentang adanya pemalsuan nasab anak kepada bapaknya. Pemalsukan nasab anak, memalsukan nasab pada bapaknya. Dan juga pengingkaran seorang terhadap anaknya. Anak memalsukan bukan bapaknya. Kemudian orang dia yang kemudian mengingkari anaknya sendiri sebagai darah dagingnya. Jadi kalau orang yang memalsukan nasab itu adalah anak, dia bukan anaknya, tapi dia mengaku-ngaku bapaknya si fulan. Dan ini banyak terjadi, ikhwah. Ya. Pertama terjadi pada anak angkat. Anak angkat. Yang kedua biasanya terjadi pada anak hasil zina yang harusnya nasabnya ke ibunya, ternyata dia minta nasab ke bapak biologisnya. Adapun yang kedua, yaitu tadi seorang yang dia mengingkari anaknya sendiri. Dia kemudian misalkan curiga dengan istrinya, jangan-jangan istrinya ini selingkuh. Begitu istrinya hamil, mengandung, kemudian dia melahirkan anak, suaminya ini mengingkari itu anaknya. Padahal istrinya nggak melakukan perselingkuhan sama sekali. Nah, dua-duanya anak yang dia menisbatkan atau menyandarkan nasab kepada selain bapaknya. Dan juga seorang bapak yang mengingkari anaknya padahal itu betul-betul anak kandungnya. Maka ini adalah perkara yang termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa. Awas ya, ini termasuk perkara dosa. Kalau anak angkat mungkin kita sering mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah
Anda pada dirinya adalah ada satu hati. Kemudian dikatakan wa ma ja'ala azwajakum allati tudhakiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian telah mendiharnya, mereka adalah ibu-ibu kalian. Allah tidak menjadikan istri kita itu sebagai ibu kita. Sehingga kemudian sampai didikar, anti kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Ini sudah selesai dibahas tentang adhihar. Ya. Lalu kemudian Allah pun mengatakan, wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yang sangat-sangat tegas sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan nasabkan. Karena dia anak perempuan, begitu nikah, mau nikah kemudian saya yang jadi walinya, itu tidak sah. Nikahnya tidak sah. Kenapa? Dia anak angkat, bukan anak kandung. Nasabnya bukan pada saya, tapi pada siapa? Pada bapak aslinya. Tapi Ustaz, saya kan sudah sangat cinta sekali. Secinta-cintanya kita dengan anak angkat. Sesayang-sayangnya kita. Walaupun kita menganggap sudah seperti anak sendiri, tetap nasab tidak boleh dilupakan. Lagi pula di sana akan berlaku sebagaimana, yaitu tentang pergaulan antara laki-laki yang ajnabi dengan perempuan yang ajnabiyah. Laki-laki asing dengan perempuan asing. Jadi kalau kita mengangkat anak perempuan, maka anak perempuan itu bukan mahram kita. Tidak boleh berduaan dengan kita, tidak boleh berkholwat dengan kita, tidak boleh kemudian bersentuhan dengan kita. Kalau kita mengangkatnya anak laki-laki, maka dia bukan mahram istri kita. Tidak boleh hanya berduaan dengan istri kita di dalam rumah kita. Ya. Dan dia tidak punya hak untuk menemani istri kita untuk safar. Nah ini. Jadi tidak boleh kemudian menasabkan anak bukan pada yang memang asli dari bapaknya. Karena itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan la yajuzu syar'an li muslimin an yantasiba ila ghairi abihi. Maka dikatakan tidak boleh secara syariat bagi seorang muslim untuk menasabkan kepada selain bapaknya. Ini banyak terjadi ya. Kalau ada orang yang kemudian hasil anak zina terutama ini. Perzinahan yang dilakukan sebelum menikah. Itu biasanya begitu hamil lahir keder. Ini anak siapa ini? Nasabnya pada siapa? Kan sudah disampaikan kemarin sebelumnya kan. Bahasanya kalau anak zina itu sebenarnya ada beberapa kondisi. Para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, di antaranya apa? Disampaikan kalau anak zina itu dari yang bujang dengan yang gadis. Ya. Maka di sana nasabnya terputus. Itu milik dari ibunya di ahli piros untuk sang pemilik ranjang. Nah, adapun kalau kemudian dia sudah menikah, suami istri menikah misalkan. Nah,
Maka dalam masalah ini yang terjadi ikhtilaf banyak. Seorang wanita menikah berzina dengan ya seorang laki-laki. Dan kemudian ketika di sana ternyata wanita ini hamil. Karena dia tidak tahu ini anak siapa. Apakah suaminya atau dari ininya. Maka di sana jika diakui oleh suaminya maka dinasabkan pada suaminya. Kalau kemudian tidak diakui oleh suaminya dan kemudian tidak diakui oleh yang menjinakinya, maka itu dinasabkan pada ibunya. Nah, yang terjadi ikhtilaf itu ketika dia itu diakui oleh yang menjinakinya. Apakah dia dinasabkan pada yang menjinakinya ataukah dia tetap dikatakan sebagai nasab pada ibunya? Karena apa? Di sana bercampur masalahnya. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, kenapa? Ada tes DNA. Dengan tes DNA kita mengetahui kan, ini sebenarnya keturunan siapa. Ya, walaupun itu pun akurasinya memang tidak 100%. Tapi minimal secara garis besar ada gambaran bahasanya ini adalah anak yang memiliki keturunan atau genetika dari si fulan. Nah itu. Lalu kemudian di sini pun dikatakan la yajuz sar'an li muslimin an yantasima ila ghairi abih. Tidak boleh secara syariat bagi seorang muslim untuk menasabkan, untuk menisbatkan, untuk menyandarkan nasab kepada selain bapaknya. Apakah dia ini ada anak hasil zina ataupun anak angkat? Au yalhaq atau yalhaqqa nafsahu biqaumin laisa minkum. Atau dia mengikutkan dirinya kepada satu kaum yang dia bukan dari kaum tersebut. Ya. Saya kemudian ngaku-ngaku keturunan dari A. Saya ngaku-ngaku keturunan dari A. Kalau tadi kan menasabkan kepada bapaknya. Ada anak ngaku-ngaku pada si A. Padahal si A ini bukan bapaknya. Itu tidak boleh. Atau ada orang yang menasabkan pada orang lain. Saya keturunan misalkan. Saya ngaku-ngaku saya adalah keturunannya misalkan. Saya keturunan Nabi Idris. Atau saya keturunan Nabi Nuh. Dan sebagainya. Itu kan menisbatkan pada kaum. Oh, saya ini punya darah misalkan dari suku Anu, suku Anu. Menisbatkan dia pada satu kaum yang ternyata dia bukan kaum tersebut. Nah ini di dalam Islam kedua-duanya terlarang. Lalu kemudian dikatakan wa ba'dun nas yaf'aluna dzalik. Dan ada sebagian manusia melakukan itu, melakukan penyandaran nasab, menisbatkan nasab, yaitu menasabkan dirinya jadi jadi binti kepulan, itu tujuannya adalah 5.000 dia untuk mencari materi saja. Ada orang menasabkan pada ya orang kaya, tujuannya agar dapat warisan. Ada kan? Ya dulu saya pernah menangani ada kasus. Jadi ada seorang suami istri ini memiliki anak kandung 2, anak angkat 1. Ternyata yang paling sayang pada suami istri ini adalah anak angkat. Ketika ini 2 orang tua ini sakit, yang nganter ke rumah sakit, yang nungguin, yang kemudian kadang juga Masya Allah, yang baktinya itu justru anak angkat. Nah ketika dalam kondisi seperti itu, dia mengatakan bahasanya warisannya akan jatuh pada anak angkat saya. Anak asli malah nggak dapat. Alasannya seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah menganggap dia sebagai anak asli saya. Nah kan kayak ribut. Kalau sudah seperti itu ribut. Ini bagaimana ini yang seperti ini? Ya jelas warisan jatuh pada anak asli. Anak angkat tidak dapat warisan. Kalau mau jangan pakai warisan. Tapi pakai wasiat namanya. Dan wasiat maksimal adalah sepertiga dari harta. Kalau saya punya 3M. Ya, maka saya wasiatkan 1M untuk anak angkat saya. Boleh. Itu wasiat. Tapi tidak boleh dimasukkan dalam ahli waris. Karena dia bukan anak secara nasab. Dia bukan anak yang merupakan nasab dari bapak dan ibu tersebut. Nah, jadi terkadang ada orang dia membuat nama, dibinkan kepada si A, dibinkan pada si B. Tujuannya agar memperoleh harta. Dari si A ini, dari si B ini. Mendapatkan warisan. Atau mungkin karena dia butuh
diakui untuk koneksian. Banyak. Nah yang seperti ini terlarang. Wa yasbutuna nasabal muzawwar. Dan dia pun kemudian menetapkan nasab palsu. Nasab yang dipalsukan. Ya. Dia tetapkan, dia tulis bil awraqir rasmiyah. Itu pada kertas atau catatan atau dokumen-dokumen yang rasmiyah, yang resmi. Dia sengaja bikin akte. Harusnya misalkan Ahmad bin Muhammad. Tapi dia ganti Ahmad bin Mustafa. Kenapa? Karena bapak angkatnya namanya Mustafa. Dicatat. Ya, fil awraqil rasmiyah. Yaitu di dalam kertas yang resmi, dokumen yang resmi. Dicantumkan dia. Ya. Lalu kemudian dikatakan wa ba'dukum qad yaf'aluhu hiqdan ala abihi. Terkadang ada juga sebagian orang yang melakukan penisbatan nasab kepada selain bapaknya itu karena dendam dengan bapaknya. Dendam dengan bapaknya. Jadi ini macam-macam tipe orang ketika dia itu menyandarkan nasab bukan pada orang tuanya. Yang pertama karena ada tujuan duniawi. Nyari yang materi dia. Saya namanya disandarkan pada Bapak Pulan biar saya dapat warisan dari Bapak Pulan ini. Ya, harusnya anak si B dia nyandarkan pada anak si A biar dapat warisan. Atau biar dia kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu karena urusan dunia. Ada lagi dia catat ya. Di lembaga-lembaga resmi tujuannya memang karena ada keinginan-keinginan yang lain. Termasuk pula antaranya ada yang karena dia itu dendam. Karena dia punya masalah dengan bapaknya. Ala ditarokahu wa huwa fi sigarihi. Yang bapaknya itu pernah meninggalkan sedangkan dia masih kecil waktu itu. Mungkin dia itu lihat ibunya sengsara setelah diceraikan oleh bapaknya. Bapaknya meninggalkan dia, kemudian anaknya terlantar. Sejak kecil dia diasuh oleh ibunya. Dan dia tidak pernah tahu bapaknya itu seperti apa. Dia tahu memang orangnya, tapi tidak pernah merasakan kasih sayang dari bapak. Maka kemudian begitu dia sudah besar, dia mengatakan saya bukan anak Anda. Yang seperti ini haram. Makanya sejelek-jeleknya orang tua kita tidak boleh kemudian kita memutuskan kekerabatan dengan mereka. Tidak boleh walaupun orang tua kita itu berlaku dolim, berbuat dolim pada kita. Jangan. Sejelek-jeleknya orang tua kita tetap itu adalah orang tua kita. Masya Allah ya. Jadi ini Masya Allah Islam itu mengajarkan keindahan. Jadi walaupun orang tua kita ini dahulu mungkin tidak mengurus kita. Ketika orang tua kita meninggalkan kita, bahkan mungkin menitipkan kita pada orang lain, itu bukan karena tanpa alasan. Saya yakin hukum asal orang tua itu mereka sayang dengan anaknya. Ketika mereka meninggalkan mesti karena mereka memiliki alasan. Saya pernah mendapati kasus di Cirebon ini. Sebuah keluarga yang sangat-sangat kekurangan. Anaknya banyak. Sampai pas waktu terakhir itu mau melahirkan nggak punya biaya sama sekali. Akhirnya begitu dia nggak punya biaya, dia kemudian bilang pada saudaranya, tolong carikan orang yang mau merawat anak saya ketika saya lahiran nanti. Akhirnya datanglah orang yang berkecukupan. Kemudian ya sudah, kalau Anda ridho enggak apa-apa. Itu akan saya jadikan anak angkat saya. Begitu lahir seluruh biaya persalinan, seluruh kebutuhannya dipenuhi. Dan setelah itu diadopsi. Setelah anak ini dewasa. Ya, setelah anak ini dewasa, walaupun alhamdulillah bapak angkat, ibu angkatnya itu mengatakan Anda bukan anak saya. Tapi Anda sudah seperti anak saya. Ini karena sudah ngerti agama, jadi enak. Akhirnya sering dipertemukan dengan ibu kandungnya. Itu setiap bertemu kelihatan sekali tanda rindunya. Jadi bukan meninggalkan itu karena nggak butuh. Bukan meninggalkan itu karena kejam, bukan. Jadi ketika orang tua kita ini terkadang dianggap tanda petik.
menelantarkan kita itu sebenarnya bukan karena pengen menelantarkan, bukan. Ada sebuah kisah, ya. Ada seorang anak yang dia tuh setelah dewasa bersyukur, tapi sebelumnya, sebelum dia menikah dulu sempat menyesali kenapa bapak dan ibu saya itu selalu dari dulu itu menyuruh saya bekerja. Urusan-urusan apa? Ternyata tujuannya baik. Karena bapak itu pengen anaknya itu kuat, tegar, mandiri. Masya Allah. Jadi sejak kecil suruh bantu ini, walaupun ya ketika tidak mampu dibantu oleh bapaknya. Tapi anak itu dari awal itu sudah berpikirannya negatif. Pikirnya, bapak saya ini nggak sayang sama saya. Selalu bilang bapak saya nggak sayang. Ketika dia pengen beli sesuatu, bapaknya bilang, nanti saja, nanti saja. Ternyata terkuaklah. Bahasa setelah dewasa, karena bapaknya usahanya memang kebutuhan anak-anaknya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah anaknya itu karena dia sudah mengenal sunnah. Begitu sudah ngaji sunnah, maka dia tetap berbuat baik pada orang tuanya. Dan saya melihat sendiri sampai hari ini pun ketika anak itu sudah punya anak lagi. Ternyata dia malah lebih berbakti pada orang tuanya. Tidak menyesali apa yang terjadi. Bahkan anak itu merasa bersyukur karena diajarkan seperti itu ketika kecil. Ketika dewasa dia tidak mudah mengeluh. Jadi kadang kalau kita selama ini banyak kecewa dengan orang tua, sadarlah. Orang tua itu ketika kemudian mengecewakan kita sebenarnya bukan tanpa alasan. Mungkin kecewa versi kita. Mungkin orang tua kita sedang mendidik kita. Mungkin orang tua kita itu sedang menanamkan kepada kita nilai-nilai pendidikan yang kita kadang belum paham. Ya, belum paham. Kadang-kadang seperti itu. Kan pernah saya cerita sebelumnya, ketika ada seorang istri yang dia itu kemudian asalnya suka mencela suaminya. Gara-gara apa? Bapak si tega anak disuruh mondok ya. Nggak ada tampak sedih, nggak ada apa. Ya, pondoknya jauh-jauh lagi. Tapi ternyata istrinya sadar ketika apa? Ketika dia pulang, begitu lagi nganterin anak ke pondok. Ya, istrinya sedih apa? Kata pengurus pondoknya, sudah Bu, ini sudah waktunya selesai. Yang nganter harus sudah pada pulang. Dia masih kangen dengan anaknya. Karena anak laki-laki yang pertama ditinggal, pondoknya jauh. Akhirnya begitu kemudian masih nangis saja ibunya, bapaknya bilang, sudahlah Bu, sudah biarkan anak ini dewasa, biarkan anak ini mandiri, ayo kita pulang saja. Istrinya tuh menduga ini suami itu gak punya perasaan sama sekali. Ya, ya bukan gak punya perasaan, mungkin karena tahu sudah disuruh pulang, akhirnya dia pulang. Terpaksa. Ternyata sepanjang pulang itu istrinya diem saja. Ya, kenapa? Karena marah pada suaminya. Begitu sampai pulang ke rumah, apa yang terjadi ikhwah? Istrinya udah saking capek nangis, akhirnya sudah selesai. Ya, unek-uneknya udah keluar semua. Tiba-tiba dia tahu-tahu nyari suaminya kemana? Suaminya ternyata mengurung diri di kamar. Begitu diintip dari celah, ternyata sedang menangis ikhwah. Sedang menangis, kenapa? Rindu dengan anaknya. Itulah bedanya seorang ayah. Karena ayah itu tidak pernah menampakkan kesedihan di hadapan siapa? Di hadapan anak-anaknya. Karena seorang bapak pengen terlihat kuat di hadapan anak-anaknya. Berbeda kalau ibu kan? Ya, berbeda. Ya, menampakkan kasih sayang aja berbeda antara seorang ibu dengan seorang bapak. Seorang ibu kalau kasih sayang itu dengan pelukan, dengan apa, semacam-macam. Tapi seorang ayah terkadang enggak. Kelihatannya kaku apa. Tapi kelihatan kasih sayang seorang ayah itu sampai sanggup memikul beratnya beban hidup. Dia tanggung sendiri tanpa harus tahu sama istri dan anaknya. Anaknya nggak pernah tahu, istrinya nggak pernah tahu betapa sulitnya mencari uang. Bagaimana sulitnya dia menghidupi keluarganya. Bagaimana panas perihnya dia di jalan. Dan itu semuanya dia tutupi dengan senyuman setiap pulang ke rumah. Itulah kasih sayang seorang ayah. Terkadang berbeda dengan seorang ibu. Jadi jangan pernah kemudian menyamakan antara kasih sayang ibu dengan ayah. Terkadang cara mengekspresikannya berbeda. Lalu kita lanjutkan. Kemudian dikatakan waqulu dalika haramun, dan itu semuanya haram. Haram apapun alasannya menasabkan diri kita pada selain orang tua kita.
Menjadikan nasab kita bukan pada orang tua kita, tapi pada orang lain. Dengan alasan materi. Dengan alasan karena kita benci dengan orang tua kita. Apapun alasannya itu haram. Tetap tidak boleh. Wayatarattabu ala dalika mafasida 'azimah. Dan itu akan menimbulkan, akan menyebabkan adanya mafsadat yang besar. Kerusakan yang besar. Jangan anggap remeh. Orang menasabkan pada orang lain. Ahmad bin Muhammad diganti Ahmad bin Mustafa. Misalkan. Ini kelihatannya sepele, cuma di kartu akte nikah saja. Atau mungkin di kartu keluarga saja. Padahal ini besar pengaruhnya. Besar kerusakannya. Apa kerusakannya? Itu bin muta'adidah. Itu pada pintu-pintu masalah yang sangat banyak. Bukan satu, tapi banyak masalah. Kal mahramiyah, wan nikah, wal miras, wa nahwi dalik. Seperti status kemahroman. Kalau dia menyandarkan pada Pak Mustafa, maka dia beranggapan nanti dia akan mahrumnya dengan keluarga Pak Mustafa. Dengan keluarga Pak Muhammadnya tidak. Nah kalau dia itu menganggap keluarga Pak Mustafa itu mahrumnya, maka dia akan banyak ikhtilat, dia akan banyak zina, zina tangan, zina mata. Dia akan banyak bersentuhan yang bukan dengan orang yang halal bagi dia. Kan begitu kan asal mahrum. Artinya ketika dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dianggapnya orang lain. Bahkan kemudian salaman pun tidak mau. Bersentuhan pun tidak mau. Mengunjunginya pun tidak mau. Ini kan kemahromannya, butuh. Ketika sabar minta diantarkan, ibu kandungnya tidak mau. Karena dia menasabkan pada orang lain. Itu dari sisi mahromiyah. Kemahroman. Wanikah. Dalam masalah nikah. Ketika nikah, siapa nanti walinya? Ketika dia anak perempuan, mungkinkah walinya Pak Mustafa? Ketika dia menyandarkan walinya pada Pak Mustafa, tidak sah. Karena dia anaknya Muhammad misalkan. Karena syaratnya nikah itu adalah wali. La nikah ila biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali dan 2 orang saksi. Jadi ini jangan anggap remeh. Ya, terutama pas yang memiliki anak angkat ini. Hati-hati. Ya. Lalu kemudian dikatakan wal miras. Begitu pula dalam warisan. Kan tadi kan? Ketika orang yang bukan ahli warisnya dia masuk di dalam daftar ahli waris. Otomatis dia telah mendolimi pewaris-pewaris yang lain. Dan dia telah mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Karena di sana ada kedustaan. Ada kebohongan nasab. Masya Allah. Semakin diurai semakin panjang. Dan semakin banyaklah. Bahasanya mafsadat yang akan ditimbulkan oleh orang yang dengan sengaja mengganti nasab. Ini ya. Dengan sengaja mengganti nasab. Hati-hati. Ya. Lalu kemudian dikatakan. Bahasanya waqad ja'a fi sahih an Sa'din wa Abi Bakr radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan sungguh telah datang di dalam ya hadis yang sahih dari Sa'ad dan juga dari Abu Bakrah. Semoga Allah meridhai keduanya. Secara marfu. Dikatakan secara marfu ini sampai pada Rasul. Ya. Marfu secara ya marfu berarti dia sampai kepada Rasul hukum asal. Ya. Lalu kemudian di sana pun dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun yang berkata adalah Sa'ad dan juga Abu Bakrah. Maka di sana dikatakan manidda'a ila ghairi abi. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Ngaku-ngaku pada selain bapaknya. Yang ngaku anaknya A, dia ngaku anak si B, padahal dia bukan anaknya si B ataupun si A. Lalu kemudian di sana pun dikatakan wa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui bahasanya itu bukan bapaknya. Tapi dia ngaku-ngaku itu sebagai bapaknya. Fal jannatu alaihi haramun
maka surga haram atas dia. Surga haram atas dia. Jadi jangan sekali-kali menasabkan pada selain bapaknya. Ya, ya jujur saja, selama ini anak banyak sekali mendapati kasus seperti itu. Orang yang menyandarkan pada selain bapaknya. Terutama yang banyak anak angkat ya. Anak angkat dan anak hubungan di luar nikah. Itu disandarkan pada bapaknya. Padahal dia bukan bapaknya. Padahal dia bukan bapaknya. Wallahu a'lam. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pandur Fathul Bari. Dan lihat di dalam kitab Fathul Bari. Juz 8 halaman 45. Wa yuharramu fis syari'ah kullu ma fihi ambasun bil ansab. Dan diharamkan di dalam syariat setiap apa saja yang di dalamnya mempermainkan nasab. Haram. Mempermainkan nasab haram di dalam Islam. Itulah sebabnya kalau kemudian kita ini bikin KTP-KTP-an, ya kemudian dinasabkan kepada selain bapak kita, dia bikin kakak palsu, bikin KTP palsu, haram itu. Nggak boleh. Ya. Lalu kemudian dikatakan pula, bahasanya au tazwir fiha, atau dia memalsukan pada nasabnya. Ba'dun nas, dan sebagian manusia. Idza fajara fi kusumatihi ma'a zaujatihi. Apabila dia kemudian bermusuhan, bertengkar dengan istrinya. Manusia terkadang apabila bertengkar dengan istrinya, lalu kemudian dikatakan ittahammaka bil fahisyah. Lalu dia menuduh istrinya dengan perbuatan keji. Terkadang ada manusia yang dia ketika bertengkar dengan istrinya, kemudian dia menuduh istrinya itu telah berbuat zina, telah selingkuh, ya. Lalu kemudian setelah itu pun bahasanya dikatakan watabar amin waladihi, dia pun berlepas diri dari anaknya, alias tidak mengakui anaknya tersebut. Jadi terkadang ada seorang suami ketika dia ini lagi marahan dengan istrinya, dia jengkel, kemudian tiba-tiba istrinya hamil. Lalu kemudian dia tidak mengakui kehamilan istrinya tersebut. Dia malah menuduh istrinya itu berbuat bohong, berbuat selingkuh, ya. Dan kemudian berlepas diri, alias tidak mengakui dari anak yang dilahirkan tersebut. Duna bayinatin, dengan tanpa ada bayinah, tanpa ada bukti, nuduh istrinya telah berbuat zina. Tanpa ada bukti. Ingat ya, orang menuduh istri itu berzina, itu harus dengan bukti yang nyata. Dia harus yakin ember masuk ke dalam sumur, alias timba masuk ke dalam sumur. Betul-betul terjadi dan dia melihat kondisi seperti itu. Nah kalau begitu baru kemudian tuduhannya dianggap benar apabila itu pun didatangkan saksi. Makanya tidak boleh sembarangan atau menuduh berzina. Kemudian dikatakan waqwa qad jaa'a ala firasihi, dan sungguh dia telah datang kepada ranjangnya, alias dia telah menggauli istrinya. Dia sudah menggauli istrinya, kemudian ternyata ketika istrinya itu hamil, cuman karena dia lagi benci dengan istrinya, dia kemudian timbul pikiran jelek bahwasanya istrinya selingkuh dengan orang lain. Kemudian tidak mengakui anaknya tersebut. Nah, yang seperti ini haram. Ya, yang seperti ini haram. Lalu kemudian dikatakan waqad takhunu ba'du zaujat. Begitu pula terkadang ada sebagian istri-istri yang dia berkhianat. Mengkhianati al-amanata, mengkhianati amanah. Ada, kalau tadi kan suami nuduh istrinya berzina. Kalau ini kebalikannya, ada istri memang dia itu tidak amanah. Dia khianat terhadap amanat. Kemudian dikatakan fatahmilu min faisha. Kemudian dia pun melakukan perbuatan zina. Watan kulub bin nasabi jauziha. Dan dia memasukkan anaknya ke nasab suaminya. Jadi ada yang pertama,
Contohnya suami ketika bertengkar dan benci dengan istrinya hamil dituduh serong, dituduh selingkuh. Maka dia tidak mengakui anaknya. Ini pun tidak boleh, haram. Ya. Kalau tanpa bukti, maka anak tetap dinasabkan kepada siapa? Kepada bapaknya. Yang kedua, memang istri ini khianat. Dia tidak amanah. Dia berselingkuh di belakang suaminya. Setelah hamil dengan orang lain, dia menasabkan anak pada suaminya. Ini pun haram. Karena sama-sama kedua-duanya menasabkan sesuatu bukan pada orang yang memiliki nasab tersebut. Kemudian dikatakan bahasanya watan kulufin nasabi zaujiha man laisa minhu. Dia kemudian memasukkan nasab pada suaminya yang dia itu bukan darinya. Anak bukan dari suaminya, tapi dimasukkan ke dalam nasab suaminya. Ditulis di kakaknya, ditulis ibunya Bulana, bapaknya Puan. Suaminya yang disebutkan, padahal itu anak hasil zina. Ini pun dusta, haram. Ini dampaknya ikhwah, kalau anak ini kemudian lahir perempuan, dia nikah, bapaknya jadi wali, padahal bukan bapak aslinya. Maka ini jadilah kemudian tidak salah lagi nantinya. Repot kan? Repot lagi. Lalu kemudian dikatakan pula waqad ja'al wa'idul 'azim ala dzalika bima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan telah datang zaman yang sangat besar atas perbuatan itu. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam hadisnya. Beliau mengatakan anakku sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, kata Rasul, bahasanya lama nazalat ayatul mula'anah, tatkala turun ayat tentang mula'anah. Yaitu mula'anah itu saling melaknat. Suami istri ribut. Kata istrinya, bahasanya dia tidak berselingkuh, tapi suaminya kekeh, istrinya itu berselingkuh. Karena tidak bisa mendatangkan bukti, akhirnya mereka saling melaknat. Dengan cara apa? Yaitu bersumpah, setelah itu ya diakhiri bahasanya jika dia salah maka dia akan terkena dengan laknat. Nah kalau sudah seperti itu suami istri ini harus dipisahkan. Diberhentikan dari pernikahannya. Jangan suruh lanjut. Berhenti. Itu mula'anah namanya. Saling melaknat. Ya. Yang sudah seperti ini dipisahkan. Tidak perlu untuk dilanjutkan nikahnya. Karena apa? Kalau ketika suami istri sudah saling melaknat dan sudah sampai pada jatuh, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada kebaikan pada keluarga tersebut. Pisahkan saja. Dipisahkan, jangan disatukan lagi. Dan jangan dirujuk. Maka kemudian di sana kata Rasulullah SAW dia mengatakan ayyum amra'atin ana khalat ala qaumin man laisa minhum. Wanita mana saja yang memasukkan orang yang dia bukan dari kaumnya. Harusnya dia bukan anak dari anak suaminya. Tapi dia memasukkan anak ini pada nasab kaum suaminya. Ya, karena kalau yang namanya nasab itu kan dari laki-laki. Nasab itu dari laki-laki. Nah wanita ini kemudian memasukkan anaknya hasil zina dinasabkan pada suaminya. Otomatis berarti menasabkan pada kaumnya. Dari Bani Fulan. Makanya kan kalau di Arab ada kan di terakhirnya misalkan apa? Al-Quraisy, Al-Hazimi. Kan begitu kan? Kalau dia sudah menasabkan begini. Yang padahal dia bukan asli dari kaum tersebut. Maka di sana dikatakan walaysat minallahi fi syai'in walan yadkulahallahu janatahu. Maka kemudian tidak ada satupun dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam
surganya. Lalu kemudian dikatakan wa ayyumar rajul jahada waladahu. Dan kemudian laki-laki mana saja yang dia itu mengingkari anaknya. Wa huwa yanduru ilaiki. Sedangkan dia memang benar-benar sudah melihat. Ya. Ada suami yang dia ini kemudian mengingkari nasab anaknya. Sedangkan dia tahu bahasanya anaknya itu sebenarnya adalah anak dia yang asli. Maka yang seperti ini dikatakan bahasanya ihtajaballahu minku. Allah akan menghijab dia. Wa qada'aku ala ru'usil awalin wal akhirin. Dan Allah akan mempermalukan dia di atas kepala-kepala orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Kalau orang menasabkan bukan pada nasabnya, maka Allah akan buat dia hina di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Di hadapan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian ketika nanti di akhirat. Itu diantara ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya agar kita tidak mudah terjatuh dalam menisbatkan nasab bukan pada orang yang memang merupakan ayah kandungnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi yang lain pada pertemuan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.